warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Di video kali ini saya akan membahas dua alat plus satu sih yang wajib dimiliki buat para newbie, bukan newbie apa? Iya, yang pengen belajar tentang kopi. Jadi apa aja sih yang dibutuhin buat pengen nyoba atau pengen belajar banyak tentang kopi? Apa aja yang harus dimiliki duluan ya? Jadi saran lah dari saya, apa dulu sih yang harus dibeli? Apa dulu yang prioritasnya? Mungkin merek apa? Harganya berapa? Di video ini akan saya bahas tuntas, tas dua alat plus satu sih kalau bisa yang wajib dimiliki buat belajar kopi. Oke, kalau teman-teman suka sama video ini boleh bantu like, subscribe, dan share, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Oke, jadi alat apa saja yang dibutuhkan kalau pengen belajar kopi atau buat belajar kopi? Saya kasih tahu dulu dua alat yang wajib paling utama prioritas untuk dimiliki. Nomor satu adalah ini, grinder alias gilingan atau ini. Ya, gilingan ini juga banyak jenisnya. Kayak di sini, ini Latina N600N ya kalau saya nggak salah lupa namanya. Ini bisa dibilang grinder sejuta umat ya. Ini listrik. Kalau ini kita pakai timer slim atau hand grinder, jenisnya adalah manual. Ini tidak perlu pakai listrik. Nah, kalau buat teman-teman yang baru belajar, saya sih menyarankan lihat lagi nih tujuannya buat apa dulu. Kalau cuma untuk buat belajar aja di rumah, saya rasa ini sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena kalau hand grinder itu dia lebih konsisten ya dibanding sama ini, si electric grinder ini. Tapi kalau teman-teman niatnya buat jualan, saya menyarankan ini. Kenapa? Satu, ini kalau buat sendiri tadi dia lebih konsistensi gilingannya. Jadi dia maksudnya kalau di saat kita misalnya let's say mau ngegiling kayak segiling kasar garam dapur, dia 100% dari yang biji kita giling tuh dia insya Allah sekitar 90% dia akan konsisten sampai 95% sama gilingannya. Tapi kalau yang udah elektrik kayak gini biasanya dia kurang konsisten. Jadi kayak misalnya dalam 100% kita ngegiling kopi itu dia sekitar paling 75%, sisanya 25% tuh suka ada residu-residu kecilnya. Itu yang menyebabkan rasa si kopinya itu akan berubah karena dia akan terekstraksinya beda ya, dia nggak konsisten di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman buat jualan, saya menyarankan ini. Kenapa? Karena kebayang kalau buat jualan pakai hand grinder gini, 1 gelas, 2 gelas nggak apa-apa. Begitu teman-teman buat 10 gelas pakai begini, oke, ini jadinya fitness ya. Jadi pasti akan keteteran dan pasti juga itu akan menyebabkan si customer-nya juga akan menunggu lama, sayang atau kasihan. Jadi ini adalah alat nomor satu untuk buat belajar kopi. Yang kedua adalah timbangan atau scale. Nih, salah satu contohnya ya di sini kita ada ini Hario. Timbangan juga sebetulnya banyak jenisnya. Ada yang ini ada Hario, ada Tanita dan merek-merek lain. Harganya range-nya pun juga banyak ya, dari mulai 50 ribuan sampai yang jutaan pun ada. Yang ketiga, nah ini alat yang perlu tidak perlu adalah V60 atau mungkin saringan teh ya, gitu itu diperlukan juga buat alat yang ketiga. Tapi menurut saya dan pengalaman saya, dua alat ini ya, grinder dan timbangan ini wajib banget. Oke, pasti bakal ada yang nanya kenapa. Nah, ini saya jelasin. Jadi alat apa sih yang prioritas nomor satu adalah grinder atau gilingan kopi. Kenapa? Karena gilingan kopi ini tuh penentuan banget ya dari hasil semuanya. Saya sudah mencoba dan saya pelajarin juga, saya R&D kopi. Misalnya kita beli roast bean ya, biji kopinya yang sudah di roasting. Begitu kita giling, kalau tidak langsung kita seduh, umurnya let's say 15 menit, di atas 15 menit saya udah mencoba, itu ada penurunan dari paling utama adalah aromanya. Kalau rasa sebetulnya nggak terlalu, apalagi kalau kita udah campur sama susu dan lain-lain. Tapi kalau kopi hitam dia tidak terlalu banyak, tapi aromanya tuh udah drop banget. Meskipun teman-teman taruh di tempat ketutup atau di plastik atau kecil, tetap sih menurut saya dia akan berkurangnya sangat banyak banget aromanya.
bisa saya bilang hampir sekitar 45% itu aromanya akan berubah. Jadi grinder itu adalah hal yang paling penting. Jadi akan jauh lebih nikmat kopinya kalau begitu kita mau seduh baru kita giling. Jadi kenapa menurut saya prioritas nomor 1 adalah grinder ini ya, grinder. Kedua yang saya akan bahas adalah masalah harga. Harganya itu grinder tuh mulai dari 150.000 ya, ada ya 150.000 sampai yang puluhan juta juga ada. Contoh, ini grinder sejuta umat Latina 600N ini. Kalau yang asli ya, bukan yang KW-nya ya, yang versi ada KW-nya itu juga banyak. Setahu saya, yang Latina 600N ini yang asli itu dari Taiwan. Ya, dari Taiwan, dia harganya sekitar 2, something, saya lupa 2,2 atau apa. Tapi yang kalau versi yang KW-nya tuh banyak, sekitar 800 juga dapat. Cuman saya udah coba juga 600 ya. Ya, saya udah pernah coba, itu beda banget dari mulai suaranya, terus ini si krimnya apa semua. Nanti mungkin kita bisa bikin video membahas tentang Latina N600 ini ya, apakah masih wajib dimiliki di tahun 2020 karena ini grinder sejuta umat. Nah, kalau yang hand grinder ini yang saya miliki Timor Slim ini tuh saya beli waktu itu sekitar 1,5 kalau nggak salah. Tapi teman-teman semua juga maksudnya mau yang 200-300 juga ada sih gitu. Nah, balik lagi itu ke budget teman-teman, ke budget masing-masing ya, ke budget masing-masing. Cuman saran saya adalah grinder itu nomor 1. Jadi itu masalah harga. Dan jenisnya yang tadi saya bilang, ada ini namanya manual grinder ya, hand grinder, yang ini adalah elektrik. Ini buat jualan cocok banget. Ini kalau buat sendiri, buat seduh sendiri, buat dibawa kemana-mana ada ini udah top banget lah. Jadi kalau saya ditanya pilih mana, grinder atau alat seduh, ini saya selalu jawab, saya ini nomor 1 tuh, ini wajib lah, hukumnya fardu ain gitu ya. Jadi itu wajib banget. Oke. Yang kedua adalah ini timbangan, scale ya, timbangan. Kenapa Kang Didit kok timbangan nomor 2? Jadi gini, di saat kita bikin kopi, kita tuh bisa mengeksplor ya. Jadi kita pakai hari ini berapa gram, besok berapa gram, itu rasa udah berubah-ubah ya. Sama dengan timbangan tadi juga, kalau saya sedikit balik lagi ke timbangan. Misalnya hari ini kita contoh bikin kopinya Arabica dari Bandung, misalnya Papandayan. Kita tingkat giling kasarnya let's say 22 klik ya. Terus kita timbangnya 15 gram. Oh, rasanya begini ya, dengan suhu air nanti mungkin berapa, dicatat. Oh, ternyata rasanya gini. Nah, sorenya atau besoknya teman-teman mau coba, saya mau variasinya beda gitu. Saya mau kasarin dikit timbangannya dengan kasarin timbangan. Tingkat gilingnya saya kasarin dikit dengan size-nya sama 15 gram juga. Itu rasanya akan beda. Ya. Udah gitu nanti kita ngomongin rasio airnya dengan timbangan ini juga sangat diperlukan. Itu jadi dalam satu jenis kopi tingkat gilingnya beda, volume gramnya beda, itu kita udah bisa banyak variasi banget. Hanya dengan satu jenis kopi, kita ngomongin bukan beda jenis kopi. Jadi nomor 2 alat yang wajib dimiliki adalah timbangan. Itu tadi kenapa. Jadi ini tuh saling, dua-duanya sangat butuh. Jadi saya lebih milih dua ini dibanding saya harus memilih apakah harus beli V60, French press atau alat seduhnya. Nah, jenisnya timbangan ini juga banyak. Ada yang elektrik atau dicolok listrik, ada yang pakai baterai, ada yang di charge juga. Variasinya juga banyak timbangan, mau dari yang 50.000 saya rasa ada ya, sampai yang jutaan juga, sampai yang setahu saya Acaya, nyebutnya apa lupa, Acaya gitu, itu sampai 3-4 juta. Wah gila, timbangan sampai juta-juta. Benar teman-teman, tapi yang namanya ada harga pasti ada kualitas dan ada awet. Contoh nih ya, bukan saya mau gimana, ini saya beli Hario ini sekitar dulu tuh zamannya masih 1,5 ya kalau nggak salah, sekarang apa 2-an gitu. Tapi ini saya pakai udah 5 tahun lebih, sampai tuh udah nggak ada tulisannya gitu. Dan ini sangat awet dan sangat presisi. Presisi itu di sini maksudnya makin mahal timbangan, dia akan bisa sampai 0,1. Jadi sampai benar-benar presisi, kita pakai berapa gram, 15,5, 12,5, dia benar-benar presisi. Saya udah mau nyobain juga yang timbangan yang let's say 100.000, 50.000, dia tidak akan sepresisi timbangan yang cukup lumayan. Tapi zaman sekarang setahu saya udah banyak banget timbangan yang bagus-bagus
bagus dan yang harganya cukup terjangkau. Kalau saya tidak salah, saya lupa mereknya apa ya, Athena juga gitu ya, yang harganya sekitar 200-an ya, itu udah bagus. Dan ada fitur timernya, karena kan teman-teman sangat perlu juga untuk nyentuh timer. Kecuali mau timer pakai handphone juga bisa sih, cuma itu fitur-fitur aja. Oke. Jadi itu dari kenapa jenisnya. Nah, yang ketiga nih, ini sebetulnya sih additional. Kalau misalnya memang ada budget, boleh, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang ketiga itu adalah alat seduhnya. Kalau saya boleh milih, saya akan beli V60 atau dripper ya, karena dripper juga banyak ya, ada V60, ada Kalita Wave, ada flat bottom dan yang lain-lain, itu banyak, balik lagi ke budget. Tapi kalau enggak, pakai dua alat ini aja, teman-teman udah cukup banget. Kenapa? Karena ini bisa dibikin tubruk, atau kalau enggak di rumah ya insya Allah ada lah ya saringan teh. Kalau nggak ada saringan teh, pakai kaos kaki ya, kaos kaki baru, atau kaos dalam yang baru buat nyaringnya. Contoh, mungkin di sini saya nggak akan ada contohnya dulu, tapi contohnya kita punya satu biji kopi misalnya dari Bandung ya, Jawa Barat, kita giling 15 gram, ditimbang dengan baik, panaskan air mendidih, biarkan. Jadi gini, air mendidih itu 100 derajat. Saya biarin sekitar 10 detik biar suhunya turun, biar tidak terlalu panas. Ya, sekitar berapa detik? 10 detik itu balik lagi. Kita giling, kita seduh langsung ya di gelas ya, jangan di ember, diseduh gitu dengan rasio yang nanti dipelajarin sama teman-teman. Suatu saat nanti kita mungkin insya Allah bikin video juga tentang rasio. Itu cukup, dari situ langsung diminum. Ya, tunggu dingin sih pastinya. Itu disebutnya kalau di Indonesia kopi tubruk. Tapi kalau di luar negeri bahkan internasional bahkan bisa disebut sebetulnya cupping. Jadi cupping itu sebenarnya kayak tubruk. Cuma memang cupping itu juga ada tata caranya sih. Panjang kalau saya jelasin tata cara cupping di sini. Tapi intinya dari situ aja teman-teman udah menghasilkan kualitas kopi yang baik. Kopinya baik, gilingannya baik, diukur dengan presisi. Hari ini ternyata rasanya agak ini ya. Nanti sore bikin bedain aja tingkat kasarnya. Atau kalau nggak volumenya, airnya, atau rasio airnya, atau kopinya dikurangin gimana. Jadi itu udah banyak banget variasinya yang dimiliki sama teman-teman dengan dua alat ini. Oke, tapi kalau memang ada budget lagi, bisa beli sih alat seduhnya tadi, V60 itu kalau nggak salah saya dari yang paling murah itu sekitar di bawah 100.000 ya, 50.000 dapatnya. Oh iya dapat. Kalau nggak salah ada di video saya yang Kalita Suji Wave tuh 75.000 udah dapet dripper sama si kertas filternya ya, itu di Suji. Itu produk lokal karya anak bangsa juga. Oke deh teman-teman, kayaknya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi 2 alat plus 1 yang wajib dimiliki buat teman-teman kalau mau belajar kopi. Menurut saya sih seperti itu. Kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, jangan sungkan-sungkan, boleh bantu di kolom komentar apa yang pengen ditanyakan, atau mungkin ada yang mau nge-review alat apa, atau bahkan kalau teman-teman ada yang di Bandung, ayo kita ngopi bareng, kita ngebrew bareng ya. Silahkan, jangan sungkan-sungkan, dan bantu follow Instagram saya. Oke, saya Didit, di belakang kameramen ada wanita super kece ya, dia juga punya channel YouTube yang udah jauh di atas saya. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.